Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danulendari. Saya dari kelas R003 dengan NIM A1A325031. Di sini saya akan sedikit menganalisis buku kebudayaan yang bertemakan tentang tari saman. Seperti yang kita ketahui, tari saman merupakan salah satu tarian yang berasal dari Aceh, tepatnya di suku Gayo, suku tertua yang ada di Aceh. Suku Gayo sendiri sebagian besar menempati 3 kabupaten yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Yang ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan juga Kabupaten Gayo Lues. Suku Gayo ini terkenal dengan kekayaan dan keberagaman budayanya. Selain bahasa yang dimilikinya, suku Gayo juga memiliki berbagai seni dan budaya yang tidak kalah menarik. Contohnya adalah tari saman. Untuk sejarah tari saman sendiri, tari saman merupakan salah satu tarian Aceh yang mampu menyedot perhatian yang sangat besar dari para pencinta seni tari. Tari saman merupakan tarian yang cukup unik karena tidak menggunakan alat musik, namun hanya menampilkan sebuah gerakan tangan, badan, dan juga kepala. Hal lain yang lebih menarik adalah posisi duduk penari dan goyangan badan ke kiri dan juga ke kanan saat syair lagunya dinyanyikan. Tari saman adalah tarian tradisional yang berasal dari dataran tinggi Tanah Gayo, tepatnya di Aceh Tenggara. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, yang mana seorang penyebar agama Islam di Aceh. Oleh karena itu, tarian ini diberi nama Tari Saman sesuai dengan nama penciptanya. Tari saman ini juga merupakan bangan dari permainan rakyat, yaitu tari tepu abe. Tari tepu abe ini sangat diminati oleh masyarakat Aceh pada saat itu. Hal ini yang menyebabkan Syekh Saman mengembangkan tarian tepu abe dengan menyisipi syair, yang dimana syair yang berisi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tari saman ini juga digunakan sebagai media dakwah agama Islam pada saat itu. Karena kondisi Aceh yang mengalami peperangan, maka Syekh Saman menambahkan syair-syair yang dapat menumbuhkan semangat juang masyarakat Aceh. Nama lain dari tari saman. Tari saman mempunyai beberapa nama, misalnya tari seribu tangan. Disebut demikian karena di dalam tari saman menggunakan gerakan tangan yang begitu cepat sehingga tangan-tangan penari terlihat begitu banyak. Sebutan lain dari tari saman yaitu saman Gayo dan saman lokop. Sebutan saman Gayo banyak digunakan di wilayah Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Sedangkan sebutan saman lokop banyak digunakan di wilayah Aceh Timur. Adanya perbedaan tersebut juga berpengaruh pada beberapa hal dalam tari saman, yaitu saman Gayo dan saman lokop. Perbedaan tersebut mencakup perbedaan penggunaan dialek, warna pakaian penari, dan juga pakaian kerawang atau pakaian tradisional Gayo. Tari saman mempunyai 2 unsur utama dalam gerakannya, yaitu tepuk dada dan juga tepuk tangan. Gerakan-gerakan tersebut di dalam bahasa Gayo dikenal dengan nama gerak guncang, kirep, linggang, dan surangsari. Tari saman merupakan tari yang sangat disenangi oleh masyarakat luas, bahkan orang-orang yang tinggal di luar negeri. Karena itu, saman sering ditarikan pada berbagai kesempatan. Saat ini, tari saman ada yang ditarikan dengan beberapa sedikit kubahan, namun tidak mengurangi makna dari saman itu sendiri. Gerakan tari saman dimainkan oleh laki-laki karena gerakannya membutuhkan tenaga yang besar serta pukulan ke dada. Namun, perkembangan selanjutnya, tari saman juga dimainkan oleh kaum perempuan atau campuran antara laki-laki dan perempuan. Tarian ini dimainkan oleh belasan, bahkan puluhan penari yang jumlahnya harus ganjil. Tari saman ditarikan dalam posisi duduk berlutut, sehingga di dalam masyarakat tari ini termasuk dalam salah satu jenis kesenian rantodu atau tari duduk. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam pertunjukan tari saman antara lain gerak tepu, guncang, kirep, linggang, surangsari, dan lengke. Gerakan tarian diawali dengan gerakan perlahan, kemudian secara bertahap meningkat cepat, dan pada akhirnya menjadi sangat cepat disertai dengan gerakan badan, kepala, serta pukulan ke dada yang sangat kuat. Kecepatan dan keseragaman gerak tari merupakan ciri khas dari tari saman.
Keharmonisan dan kedinamisan tari saman terlahir dari irama musik yang berasal dari mulut, serta tepukan tangan dan badan. Tarian ini tidak mempunyai alat musik pengiring, karena gerakan-gerakan yang dilakukan serta syair lagu yang dilantunkan telah membuat suasana menjadi hidup. Untuk menyamakan gerakan, pemimpin tari saman yang disebut syekh akan memimpin para penari dengan syair-syair yang dilantunkannya. Hal ini dilakukan mulai dari awal tarian. Dalam tarian ini, syekh mempunyai peranan yang sangat besar dalam kelancaran tarian. Penari tari saman. Tari saman dimainkan oleh belasan bahkan puluhan penari dalam jumlah ganjil. Namun, untuk penampilan biasa dengan keterbatasan waktu, tari saman dapat dimainkan oleh 10-12 penari. Akan tetapi, untuk keutuhan dari tari saman setidaknya didukung oleh 15-17 penari, di mana para penari tersebut mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama, penari nomor 9, yang disebut pengangkat, yaitu tokoh utama atau dalangnya. Yang kedua, penari nomor 8 dan 10, merupakan tokoh pembantu pengangkat untuk menentukan baik gerak tari maupun dalam nyanyian. Yang ketiga, penari nomor 2-7 dan penari nomor 11-16. Penari ini disebut penyempit. Penyempit merupakan penari biasa yang mendukung gerak tari yang akan oleh pengangkat. Yang keempat, penari nomor 1 dan 17. Penari ini disebut penumpang. Penumpang ini terletak paling ujung kanan dan kiri dari barisan penari yang duduk berbaris. Sekian sedikit analisis dari saya tentang buku kebudayaan yang saya temukan yang bertemakan tari saman yang berasal dari Aceh.